Selamat siang dan shalom kepada kita semua yang ada di Zoom maupun di Facebook dan di YouTube. Kita bersyukur karena di pertengahan minggu bekerja, kita bersama dengan Tuhan. Tadi pagi sudah melayani dengan baik. Kita doakan agar Tuhan sempurnakan. Dan sementara teman-teman kita yang beragama mayoritas sembahyang, sebentar lagi kita pun ikut berdoa khusus di tempat ini. Tuhan katakan bila mana 2-3 orang berkumpul, maka roh Tuhan akan hadir. Saya percaya ini adalah sesuatu new normal, kebiasaan yang akan kita mulai. Tidak hanya beribadah, berdoa, baca firman di pagi dan sore hari, tapi tengah malam, tengah siang. Karena memang hidup kita ini harus tanpa putus berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita bersyukur hamba Tuhan Pendeta Windu Nurgojali, ya, saat ini beliau dengan keluarga ada di Manado, namun masih kasih kesempatan untuk kita belajar bersama Alkitab melalui program Sekolah Sabat, ya, dan juga belajar nubuat dari saya dan Pendeta Ringo. Mari kita dengarkan lagu pujian sebagai lagu pembuka. Hatiku
berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan kami yang hidup pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada siang yang indah ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seraya mohon ampun bila mana ada dosa kesalahan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukalah isi hati Tuhan dan buka telinga pendengaran kami. Karena kami rindu untuk melihat betapa sayangnya Tuhan kepada kami. Dan kami rindu untuk mengikuti keinginan Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati hamba-Mu. Dan juga pendeta Ringo-Ringo dan pendeta Nur Gojali. Dan semua yang hadir ya Tuhan. Baik di Zoom ini maupun di Facebook dan YouTube. Kiranya kami boleh mendapatkan berkat istimewa di siang ini, menyaksikan betapa sayangnya Tuhan kepada kami, dan cinta Tuhan itu membuat kami boleh percaya kepada Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pendahuluan, saya mau kasih pendahuluannya di sini sebelum kita ringo-ringo masuk lagi. Fokus kita adalah jangan lupa beriman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, sebentar lagi kita masih melanjutkan tentang pekabaran 3 malaikat. Salah satunya keluar dari Babel. Apa itu Babel? Nah, saya mau kasih tunjuk nanti aplikasi di zaman sekarang, kan kalau keluar dari Babel itu sudah terlaksana sesuai dengan tahun nubuatan ya. Nah sekarang kalau misalnya disuruh, kan pekabaran 3 malaikat katakan sembahlah Allah pencipta langit dan bumi, itu kan mengenai hari Sabat. Nah sekarang Sabat yang mana ya? Ada Israel jasmani, Sabat Tuhan perkenalkan itu adalah Sabat penciptaan. Itu dia tekankan kembali pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ya, ingatlah, ya, kuduskan hari Sabat. Tuhan menciptakan. Dan setiap upacara-upacara agama itu disebut sebagai Sabat perayaan agama. Jadi banyak Sabat-Sabat. Hanya untuk mau menanamkan pikiran kepada bangsa Israel jasmani, hari Sabat adalah tanda engkau mengakui Tuhan sebagai penciptamu, kau sembah dia. Nah sementara Israel rohani, karena bangsa Israel jasmani menolak Yesus setelah Stefanus, ya, maka muncullah Kristen rohani, Kristen mula-mula. Pekabarannya sederhana, ya, keselamatan hanya melalui Yesus. Yohanes 3:16 baptis. Karena lalu di sana diperkenalkan Sabat yang tidak regular, maksudnya bukan regular, terlalu formalitas ya, seolah-olah jadi membuat dia selamat dengan melakukan Sabat. Lalu Tuhan katakan, jangan lupa Yesus itu anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetap umat Tuhan memelihara Sabat ya, tapi ada perubahan. Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Masuklah kepada kita umat yang sisa sekarang ini ya, umat yang sisa ya, yang cirinya adalah memiliki kesaksian Yesus. Ya, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, pekabaran 3 malaikat, kita takutkan Allah, muliakan dia, sembahlah dia, mengenai Sabat. Tapi Sabat yang bagaimana? Sabat yang kita pelihara adalah Sabat oleh karena kita beriman dalam Yesus. Yesus Kristus di dalam manusia. Kita dibenarkan oleh iman, berpercaya kepada Yesus. Kredit kebaikan Yesus menurut firman Tuhan dikreditkan kepada kita. Kalau begitu, Sabat yang mana? Sabat yang dipelihara Yesus. Saudaraku, tadi pagi saya baru lihat. Ciri umat yang sisa adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara tahu, rupanya untuk beriman dalam Yesus, mengetahui hal-hal apa yang Yesus lakukan untuk kita lakukan, keterangannya ada lebih detail di tulisan roh nubuat. Kesaksian Yesus memang bisa dilihat di Alkitab, di alam, dan tulisannya Nyawain. Nah saudaraku, tadi pagi saya dapat baca firman Tuhan melalui roh nubuat.
sahabat yang bagaimana kita pelihara di akhir zaman adalah sahabat ini. Tulisan Roh Nubuat katakan, sebelum buka sabat, baca firman sebelum buka sabat. Kemudian hari sabat beribadah, jangan lupa ke alam, dan yang paling utama, berbuat baik dan mendoakan orang sakit. Haleluya. Jadi untuk mengetahui sahabat yang bagaimana kita kuduskan, yang bukan kita kudus, yang dikuduskan Yesus, dan Yesus ada dalam kita, ya, adalah tertulis dalam tulisan Roh Nubuat. Karena Roh Nubuat, kesaksian Yesus adalah Roh Nubuat. Jadi hari sabat di akhir zaman, ya, haruslah sabat yang diteladani Yesus. Jangan kita habiskan waktu di mana? Di gereja terus. Harus keluar. Nah, sekarang kita baca tulisan Roh Nubuat, ya. Saudara lihat screen, hari sabat harus dijadikan demikian menariknya kepada keluarga kita. Sehingga kedatangannya setiap pekan akan disambut dengan penuh kesukaan. Nah, ini dia penuh pagi tadi. Ya. Hari sabat harus dijadikan demikian menarik, ya. Bukan menjadi membosankan, ya. Karena inilah kesaksian Yesus, gaya hidup Yesus, cara Yesus menguduskan sabat di akhir zaman, yang membuat saudara dan saya siap menghadapi kemarahan naga itu di akhir zaman, dan berani untuk apa? Tidak mengikuti patung dan tanda binatang. Jadi sabat harus jadikan menarik. Yang berikut, sebelum matahari terbenam, biarlah anggota keluarga berkumpul untuk membaca firman Allah. Nah, ini dia. Jadi kalau matahari terbenam jam 6 kurang, ya, maka kita jam setengah 6 atau jam 5, anggota keluarga bergabung jadi umat Tuhan di akhir zaman, ya, menyembah sebagai penyembah Tuhan yang hidup. Dalam hal ini perlu diadakan pembaharuan oleh karena banyak yang mengabaikannya. Apa pembaharuan? Sebelum buka sabat, matahari terbenam, anggota keluarga berkumpul, bernyanyi, baca firman, dan berdoa. Apalagi, sabat adalah hari tersibuk Kristus untuk menyembuhkan orang sakit. Hari sabat adalah hari paling baik bagi dia untuk menjangkau mereka yang bekerja selama seminggu. Ya. Kemanapun dia pergi, dia adalah seorang misionaris medis, seorang dokter yang tidak pernah salah, mengucapkan kata-kata simpati dan belas kasih yang paling lembut. Saudaraku, jangan kita habiskan waktu dari sahabat, habis potluck, ngobrol, menikmati AC di gedung, ya, atau komite, atau pelatihan-pelatihan, harus pergi keluar. Ya. Hari sabat adalah hari tersibuk Kristus menyembuhkan orang sakit. Hari sabat adalah hari paling baik bagi dia untuk menjangkau mereka yang bekerja selama seminggu. Ya. Kemanapun Yesus pergi, Yesus adalah seorang misionaris medis. Ya. Seorang dokter yang tidak pernah salah. Apalagi? Berikut, sahabatnya Yesus, ya, ini sahabatnya Yesus. Kita tidak boleh mengajari anak-anak kita bahwa mereka tidak boleh bahagia pada hari sabat, bahwa berjalan keluar rumah adalah salah. Oh tidak, Kristus memimpin murid-muridnya ke tepi danau pada hari sabat dan mengajar mereka. Khotbahnya pada hari sabat tidak selalu dikhotbahkan dalam tembok tertutup, artinya di rumah, ya. Sekarang zaman di normal kita nggak bisa ke gereja, ya, tapi di rumah. Jangan hanya di rumah, ke alam, ya, ke tepi pantai, ke Pandai Kapuk, ya, yang dua yang lagi dibuka. Pekerjaan yang praktis akan jauh lebih berhasil daripada sekedar berkhotbah. Kita harus memberi makanan kepada orang yang lapar, pakaian kepada orang yang telanjang, tempat berteduh kepada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, dipanggil untuk berbuat lebih banyak daripada ini. Kemiskinan jiwa itu hanya dapat dipuaskan oleh kasih Kristus. Jika Kristus tinggal di dalam kita, hati kita akan penuh dengan kasih sayang ilahi. Nah, inilah perbedaan sahabat yang kita pelihara dengan sahabat yang biasa. Jadi saudaraku, ingat apa perbedaan pengurusan sahabat waktu di Perjanjian Lama
dengan perjanjian baru, dan dengan di akhir zaman pekabaran tiga malaikat, sahabat Yesus yang kita imani adalah sahabat, di mana sebelum buka sabat kita nyanyi, berdoa, belajar firman. Di hari sabat belajar firman, jangan lupa bisa keluar alam, ya, kemudian melawat, mendoakan orang yang sakit, dan juga menolong orang-orang yang miskin. Itulah sahabat yang kita harus kuduskan. Ya. Sekali lagi, apa perbedaan umat Tuhan di akhir zaman? Ya, adalah saya menurut firman dan hukum Tuhan oleh karena melihat betapa sayang dan lindungnya Tuhan Yesus agar aku selamat. Di akhir zaman yang harus hadir adalah Yesus, Yesus, dan Yesus. Semua umat Tuhan mengenakan Yesus. Demikian pelajaran kita mengenai pekabaran tiga malaikat. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran tentang Babel. Ini harus semakin jelas bagi kita. Silakan Pendeta Rigorimo. Baik, selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera. Kemarin kita sudah belajar mengenai judul keluarlah dari Babel. Mengapa Tuhan memanggil dengan mengatakan keluar dari Babel? Hai umatku, siapa mereka yang dimaksud? Nah, saudara-saudara, saya tambahkan sedikit, Gereja Mazmur ke-7 percaya ada dua jenis umat. Mohon maaf kalau nanti ada berisik, ini karena sudah jam azan, jadi kalau berisik nggak usah diabaikan aja. Nah, ada dua jenis umat itu. Satu namanya jemaat yang terlihat dan jemaat yang tidak terlihat. Jemaat yang terlihat, saya dan saudara adalah jemaat yang disebut dengan sudah terdaftar di Gereja Mazmur ke-7. Sementara ada jemaat anak-anak Tuhan yang hatinya tulus melayani Tuhan dengan apa yang dia miliki, dengan iman yang dia miliki dan pengetahuan yang dia miliki. Mereka ini disebut dengan jemaat-jemaat yang tak terlihat atau the invisible church. Ya, nah kepada siapa undangan ini diberikan? Kepada mereka yang di invisible church, yang berada di tengah-tengah gereja-gereja yang disebutkan Babel itu. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin sudah sampai kepada bagaimana panggilan diberikan kepada mereka untuk mengatakan keluarlah dari Babel. Apa yang digunakan oleh Allah? Allah menggunakan pekabaran tiga malaikat, saudara. Jadi pekabaran tiga malaikat itu adalah satu seruan nyari yang sering kita dengar, dan itu ditujukan kepada mereka-mereka yang mau dipanggil keluar dari Babel. Jadi saudara-saudara jangan salah, pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran yang dititipkan oleh Allah kepada umatnya dan disampaikan dalam beberapa poin-poin melalui gambar-gambar atau gambar-gambar simbolis nubuatan ini. Nah, kemudian kita akan coba lihat bagaimana pekabaran itu disampaikan. Disinilah kita harus mengetahui bahwa Allah Maha Kasih tidak menginginkan seorang pun binasa tanpa panggilan untuk menerima tawaran keselamatan Allah. Dan karena itulah gereja yang sudah menolak kebenaran Allah dan lebih memilih untuk berkolaborasi dengan dunia, itulah yang disebut gereja yang jatuh, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi sekarang kita akan lihat pekabaran malaikat pertama ditujukan kepada semua bangsa. Kita coba perhatikan ayat ini, di mana di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 berbunyi, inilah pekabaran malaikat pertama. Jadi ada tiga malaikat terbang di langit dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12, dan tiga-tiganya terbang bersama. Itu makanya pekabaran ini disebut pekabaran lipat tiga, tapi sifatnya pekabaran itu terus menerus sampai pada hari zaman. Ya, dimulai ketika Babel itu jatuh. Jadi ketika Babel jatuh, Tuhan tidak lagi menggunakannya, maka Allah mendatangkan pekabaran untuk semua mereka yang tidak menyadari bahwa gereja di mana mereka tinggal sudah jatuh. Sudah tidak dianggap lagi oleh Allah sebagai gereja di mana Allah menitipkan kebenarannya, di mana Allah menitipkan kekayaan kasih karunia-Nya, di mana Allah menjadikan dia sebagai jalan untuk membawa pekabaran itu kepada banyak orang. Perhatikan kata-kata ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit,
padanya ada Injil yang kekal. Saya mau saudara mengerti arti malaikat. Malaikat di sini kalau dalam bahasa aslinya angelos itu bisa artinya pesuruh atau juru kabar atau seseorang ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada banyak orang. Jadi dengan kata lain, malaikat di sini adalah figuratif. Malaikat di sini adalah juru kabar Allah. Nyonya White mengatakan dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman dengan tegas, setiap orang yang dibaptiskan ke dalam gereja Mazmur 7 dibaptis untuk menjadi misionaris. Saudara bisa bayangkan itu? Saudara dan saya semua yang ada di Zoom ini, sekarang ada 16 partisipan dengan berapa jumlah orang yang menonton. Anda semua adalah misionaris. Ada dua yang jelas kita menggunakan diri kita sebagai misionaris. Yang pertama adalah kita menjadi pembicara firman. Yang kedua, kita menggunakan pengaruh kita, bahasa tubuh kita, kebaikan kita, perilaku kita. Itu semua menjadi jalan bagaimana orang melihat kita. Kemudian, sementara malaikat itu dikatakan terbang di tengah-tengah langit, itu artinya kendaraan atau transportasi yang paling cepat di dunia ini, kalau kita mau lihat, adalah transportasi yang bisa melintasi udara. Kapal punya kecepatan mungkin 15 knot. Itu kapal laut. Udah hebat itu, 15 knot. Kemudian mobil dengan kecepatan 120 atau 100 km per jam. Itu udah kencang itu. Tapi pesawat atau terbang di langit karena tidak ada hambatan di langit, maka dia bisa terbang dengan kecepatan 1000 km per jam. Jadi arti kata terbang di langit adalah pekabaran, juru kabar ini bergerak dengan cepat, tetapi di tangannya ada Injil. Nah, dia bergerak dengan cepat dan di tangannya ada Injil yang kekal untuk diapakan? Untuk diberitakan. Berarti dia terbang bukan untuk maksud yang lain kecuali untuk menyampaikan Injil. Nah, saudara dan saya harus memahami hal ini. Kenapa? Karena saudara dan saya sedang dipanggil untuk melaksanakan misi ini. Saudara dan saya lah malaikat pertama itu. Amin. Nah, sekarang perhatikan, Injil itu kepada siapa? Nah, ini disebutkan ada kelompok. Yang pertama, kepada semua yang diam di atas bumi, tapi disebutkan lebih jelas lagi, yaitu bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Kenapa disebutkan? Padahal kalau sudah semua yang di atas bumi, siapapun itu sudah termasuk. Maksudnya adalah tidak ada batasan budaya bangsa, tidak ada batasan budaya suku, tidak ada batasan bahasa dan etnis. Artinya, para pekabar Injil ini akan masuk dengan cara yang dikatakan oleh Paulus. Kalau dia berada di tempat kambing, dia akan mengembik. Kalau dia berada di tempat domba, dia akan juga melakukan seperti itu. Kalau dia berada di kelompok apa? Di kelompok kerbau, atau kelompok mana saja pun, atau etnis mana saja pun, atau bahasa mana saja pun, dia akan masuk di dalamnya dengan apa yang mereka miliki untuk menyampaikan pekabaran Injil itu. Apa pekabaran Injil itu? Pekabaran Injil itu kembali memanggil orang takut akan Allah dan muliakan Dia. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Allah akan memastikan siapa umatnya atau tidak. Itulah makanya karena telah tiba saat penghakimannya. Allah akan memastikan siapa yang menjadi umatnya. Lewat apa mereka disaksikan? Lewat mereka terlibat dalam pekabaran Injil. Makanya Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak mengabar Injil. Kenapa? Karena kalau aku tidak mengabar Injil, berarti aku belum bersama dengan Kristus. Ini luar biasa ini, saudaraku. Nah, kemudian selanjutnya dari ayat ini, penekanan beberapa hal yang saya tambahkan kepada ayat ini adalah begini. Malaikat terbang di tengah langit memberi makna malaikat sering menggambarkan juru kabar Allah, seperti yang sampaikan tadi. Jadi terbang menggambarkan kecepatan dan itu adalah untuk mencapai satu tempat. Itu makanya saudaraku perhatikan, gereja Mazmur 7 dari 200 sekian negara di dunia ini, hampir tidak ada lagi negara yang tidak dimasuki oleh pekabaran Injil. Dan saudaraku, inti utama dari segala hal itu adalah Injil yang kekal, yaitu kabar baik. Kabar baik siapa? Kabar baik Allah. Apa kabar baik Allah itu? Bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang yang mau. Dan ini harus segera disampaikan karena dunia akan berakhir. Luar biasa, saudaraku. Allah punya rencana. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bagian berikutnya penekanan di sini adalah pekabar harus disampaikan dengan suara nyaring. Nah, perhatikan kata asli suara nyaring ini dituliskan dalam kata megafon.
kalau saudara mengerti mikrofon, itu mikrofon yang kecil. Tapi ini megafon, pengeras suara yang luar biasa, dengan speaker yang luar biasa. Berarti suaranya akan menggelegar. Dan pekabaran Allah tidak boleh disampaikan dalam bentuk yang seperti rasa malu-malu, tidak yakin. Enggak. Kita harus yakin bahwa pekabaran Allah ini adalah apa? Adalah bagian daripada cara menyelamatkan dunia. Injil yang kekal di tangan juru kabar ini mengajak orang untuk mengetahui dan agar bersiap. Yang pertama, mengetahui bahwa akan ada penghakiman. Dan bagaimana mereka supaya kembali takut akan Allah yang benar. Karena dulu, sebelum ini, mereka sudah dikotori oleh berbagai pemikiran yang dihasilkan oleh gereja yang sudah menyatu dengan dunia. Kemudian, mengapa harus demikian? Saudaraku, karena Injil yang mengajarkan takut akan Allah, maka dunia didapati sebagai orang-orang yang setia kepada pekabaran Allah atau sebaliknya, atau yang menyembah yang bukan Allah. Jadi karena di dalam dunia ini akan ditemukan orang-orang yang kembali akan menyembah Allah dengan setia, dan orang-orang yang menyembah Allah dengan setia akan juga menjadi jalan. Nah yang kedua, jadi intinya dari pekabaran mereka pertama adalah takut akan Allah, muliakanlah Dia, penghakiman Allah di surga sedang digelar untuk memastikan siapa miliknya. Karena itu, sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi, bukan sembah yang lain. Nah, pekabaran malaikat yang kedua menyusul, dan penekanan di dalam pekabaran malaikat kedua mengatakan begini, sudah rubuh, sudah rubuh. Kata sudah rubuh saya tandai di sini sedikit, ada kata yang lebih tepat sebenarnya dari bahasa aslinya, sudah jatuh. Kalau rubuh seakan-akan bangunan. Tapi kalau jatuh berarti sudah, jatuh itu bisa menggambarkan pergerakannya, jatuh itu berarti bisa ditolak, dan lain sebagainya. Sudah rubuh Babel. Siapa Babel tadi itu? Babel, sebagaimana kita terangkan kemarin, itu adalah gereja-gereja yang di dalam arti mereka sudah menolak kebenaran. Kenapa? Kenapa mereka sudah rubuh? Siapa mereka juga? Perhatikan kata di situ, kota besar. Kalau merujuk kepada Wahyu pasal 17 ayat 18, siapa kota besar itu? Kota besar itu adalah yang pernah memerintah bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, saudara akan tahu siapa dia. Tetapi yang penting di sini adalah dia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi, perhatikan kata anggur hawa nafsu cabul. Kalau hubungan itu resmi, nggak bercabul, nggak disebut terlibat dalam percabulan. Tapi kalau hubungan itu tidak resmi, maka itu disebut affairs atau cabul. Nah, apa hubungan resmi gereja? Hubungan resmi gereja adalah kepada Allah, bukan kepada dunia. Ketika gereja berkoalisi dengan dunia, maka gereja disebut apa? Terlibat perzinahan rohani. Dapat paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat penekanan dari ayat ini. Di dalam penekanan ayat ini, kita melihat kata rubuh, itu jatuh. Lalu kemudian Babel adalah gereja murtad. Apa yang membuat Babel ini jatuh? Jawabnya adalah, tadi dia telah meminumkan dunia dengan anggur yang memabukkan. Dan saudara-saudara, kalau boleh saya tambahkan kepada saudara pengertian mengenai rubuh, di sini, dalam kutipan Evangelis halaman 43, dalam keheranan mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja yang jatuh karena kesalahan dan dosanya. Jadi dia jatuh karena kesalahan dan dosanya. Karena penolakannya terhadap kebenaran yang dikirimkan kepada siapa? Kepadanya. Dari mana? Dari surga. Lalu kemudian satu kutipan lain lagi. Penjelasan. Babel jatuh seiring dengan berakhirnya masa pintu kasih yang ditetapkan kepadanya untuk bertobat. Kapan itu? Yaitu ada waktu kepadanya melakukan semua itu, dan di dalam masa itu apakah dia dapat bertobat, yaitu tahun 538 sampai 1798. Sama seperti kepada bangsa Israel. Ada waktu diberikan untuk bertobat. Berapa lama? 490 tahun. Ketika Petrus bertanya, guru berapa kali kami harus mengampuni saudara-saudara kami? Yesus menggunakan 70 kali 7 kali. Itu mengutip kepada apa yang dikatakan Daniel. Dan itu adalah bagian daripada apa yang dikatakannya kepada Daniel. Sudah saya lihat. Jadi ada frame waktu. Di frame waktu itu Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak, nah karena itulah dia sudah jatuh.
dan tidak lagi menjadi gereja yang dapat dipakai surga bagi misi penyelamatan, maka malaikat mendatangkan pekabaran tiga malaikat. Jadi sudah mengerti sekarang ya, siapa yang dimaksud, gereja mana yang dimaksud di sini? Gereja yang dimaksud di sini adalah gereja yang sering mengatakan dirinya adalah gereja yang gereja tua, dan kemudian dia berkolaborasi dengan putri-putrinya, gereja-gereja yang keluar dari gereja yang ini, kemudian kembali lagi kepada induknya. Itulah yang dimaksud di sini. Nah, kapan Babel itu dinyatakan jatuh? Tadi saya sudah sempat singgung, itulah yang di sini ya, 538 sampai 1798. Lalu kita masuk kepada pekabaran Wahyu yang pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi Babel sudah rubuh, sekarang menyusul pekabaran malaikat yang ketiga. Apa yang dijelaskan di dalam pekabaran malaikat yang ketiga ini? Ini ayatnya. Dan seorang malaikat lain ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang itu. Kaitkan sedikit kata ini dengan pekabaran malaikat pertama. Pekabaran malaikat pertama mengundang orang untuk menyembah Allah. Takutlah akan Allah dan muliakan dia, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi. Berarti sebelumnya ada penyembahan yang lain yang bukan seharusnya kepada Allah. Maka Tuhan mengamarkan. Artinya, gereja tua itu telah mengikuti dunia dengan menjadikan seorang yang menjadi sembahannya. Sebagaimana zaman tradisi kerajaan-kerajaan dulu bahwa raja-raja dianggap sama dengan dewa. Dengan demikian manusia durhaka yang memimpin gereja tua itu telah dijadikan sama posisinya seperti Allah. Dan saudara boleh baca itu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Nah, makanya dikatakan jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Saudara dapat pahami apa yang dimaksud di sini dengan meminumkan mereka dari anggur murka Allah. Kapan anggur murka Allah itu diberikan? Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik. Penekanan ayat ini adalah di sini. Yang pertama, berhubung dengan amaran dan panggilan yang disampaikan malaikat pertama dan kedua, maka kepada semua orang dihadapkan. Nah, itu dia. Pilihan, apakah akan menyembah Allah atau binatang itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 13 bahwa binatang itu disembah. Binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi itu pun justru menuntun dunia untuk menyembah binatang yang pertama dan patung tiruannya. Artinya apakah manusia akan memilih membangun iman dan hubungan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, atau akan memilih tunduk kepada kekuasaan gereja yang dinyatakan telah jatuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pekabaran kita pada saat ini sangat baik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena akan ada hukuman bagi mereka yang menolak untuk menggantungkan nasibnya kepada Allah semesta alam dengan membangun iman yang benar kepadanya. Jadi, saudara-saudaraku, terima kasih kita masih berada dalam hubungan yang baik dengan Allah. Haruslah setiap waktu kita memperbaiki hubungan itu, komunikasi itu, dalam doa, dalam belajar firman Tuhan. Kalau kita didapati sebagai orang yang tidak memiliki hubungan itu, maka murka Allah tanpa campuran akan jatuh kepada kita. Nah, yang berikut, menerima tanda dari binatang itu dan patungnya itu di tangan dan di dahi adalah tanda ketundukan kepada kekuasaan gereja yang telah jatuh. Nah, anggur murka Allah itu adalah satu hukuman yang akan dijatuhkan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Hal inilah yang dimaksud dalam Wahyu 2 ayat 21 dan 22. Apa dikatakan? Kepada dia, binatang itu atau manusia durhaka itu telah diberikan waktu untuk bertobat. Tapi dia tidak mau bertobat, maka Tuhan akan melemparkan dia atas keranjang orang sakit. Tahun 1798, dia mendapat pesakitan. Dan kemudian dipenjarakan sampai mati dalam penjara itu. Kemudian setelah itu, mereka yang ikut berbuat zina, ini beda. Kalau kepada dia menjadi pesakitan. Tetapi kepada pengikutnya, dia akan masuk ke dalam kesukaran besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih. Kenapa? Karena waktu untuk gereja yang dijuluki Babel itu dijelaskan dalam pekabaran kepada jemaat Tiatira. Itu adalah 42 bulan. Itulah 1260. Itulah 538 sampai 1798. Tetapi perhatikan di sini, 1798 yang disebut manusia durhaka yang memimpin gereja tua itu menjadi pesakitan dan mati dalam apa?
dalam pesakitannya di penjara Versailles di Prancis. Dan kemudian berakhirlah dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu lagi yang saya mau sampaikan, para pengikutnya setelah mendengar berita kejatuhan dari gereja tua ini dan kemudian dilanjutkan dengan pengkabaran 3 malaikat, jika tidak bertobat dan tetap mengikuti gereja yang jatuh itu, maka Tuhan akan membawa dia kepada kesusahan besar. Sebutan lain dari minum anggur murka Allah yang disebutkan dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 dan 11 tadi, yang merupakan konsekuensi ketidakmauan untuk menyembah Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, anggur murka Allah itu. Nah, ini saya sudah berulang-ulang ini ya. Oke, sedikit saya coba tekan sini. Ya. Dengan kata lain saudaraku, pekabaran 3 malaikat adalah ancaman. Pekabaran ketiga dari malaikat itu adalah ancaman kepada mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Besok kita akan lanjut lagi pelajaran ini untuk menyelesaikan bagaimana makna mengapa Tuhan mengatakan keluarlah dari Babel. Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan bacaan Minggu Roh Nubuat ya, dari pasal 12. Judulnya Doa dan Kebangunan. Doa membawa kita ke dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Jika kita datang kepada Tuhan, merasa tidak berdaya dan bergantung sebagaimana adanya, dan dalam iman yang rendah hati dan penuh kepercayaan, kita nyatakan keinginan kita kepada Dia yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya. Dia dapat dan akan memperhatikan seruan kita, dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hati kita. Melalui doa yang tulus, kita dibawa ke dalam hubungan dengan pikiran yang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat itu, bahwa wajah penebus kita membungkuk di atas kita dalam belas kasih dan cinta. Tetapi ini terjadi, kita mungkin tidak merasakan sentuhan yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan yang mengasihani. Jadi, bila mana kita berdoa, akan terjadi kebangunan rohani, yang mana kita melalui doa, kita membina hubungan baik dengan Tuhan. Ya. Doa kita naik surga basah dengan darah Kristus, kemarin sudah kita pelajari ya. Inilah tulisan Roh Nubuat yang tidak begitu singkat diterangkan di Alkitab, namun diperjelas dalam tulisan Roh Nubuat. Bagaimana setiap kali kita berdoa memohon ampun, surga basah dengan darah Kristus untuk membersihkan dosa kita. Ya. Dalam doa kita merasakan kehadiran Yesus. Ya. Di Alkitab kita hanya bisa melihat bagaimana kita berdoa dalam nama Yesus. Tapi melalui tulisan Roh Nubuat, kesaksian Yesus, yang artinya Roh Nubuat memberikan keterangan tentang apa yang Yesus lakukan saat ini di akhir zaman. Ya. Dia katakan Yesus hadir ketika kita berdoa. Apa yang Yesus lakukan ketika kita berdoa? Ya. Ketika kita berdoa, doa kita akan berbentuk percakapan dengan Tuhan seperti halnya kita berbicara dengan seorang teman. Ya. Dia akan berbicara misterinya kepada kita secara pribadi, lalu kita akan merasakan kehadiran Yesus yang manis dan menyenangkan. Lalu dalam doa dan kebangunan rohani, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta sebagai jawaban atas doa. Ya. Roh turun ke atas para murid yang menunggu dan berdoa dengan kepenuhan hati. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat dari hamba Tuhan Pendeta Windu Nurgojali setelah lagu yang satu ini. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih,
Silakan Pendeta Nur Ghazali. Shalom, selamat siang bagi kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada. Selamat siang. Jelas suara saya? Sangat jelas, dari Manado ini. Kita lagi menyiap. Baik, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Simorangkir yang sudah memberikan juga kesempatan bagi kami untuk saya dipercayakan membawakan pembahasan dari Sekolah Sabat, yaitu hari Rabu, tanggal 23 Juni. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya umat Gereja Masih Advent hari ke-7 dengan senang hati, dengan sukacita, memiliki satu pelajaran yang sangat luar biasa melalui pelajaran Sekolah Sabat, di mana kita sama-sama belajar dan juga sekolah, ya, sekolah untuk semakin mengenal Tuhan. Dan pada kesempatan ini, pelajaran hari Rabu berjudul Perjanjian Baru dan Kehidupan Kekal. Berbicara mengenai perjanjian, saudaraku, tentunya kita ketahui bahwa ada dua belah pihak yang menyepakati di dalam perjanjian itu. Nah, salah satu ayat yang juga mendukung dari perjanjian ini adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Tentunya, bila mana kita amati dari ayat yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa di sini ada percaya. Perjanjian itu harus disepakati melalui iman, melalui percaya. Dan Yesus dengan firman-Nya sangat tegas. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini tentunya kita dapat memahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia sudah terikat di dalam perjanjian. Perjanjian hidup kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata kepada kita, umat-umatnya yang percaya, barang siapa percaya. Jadi kalau barang siapa percaya, harus ada orang atau umat-umat yang percaya. Nah, kedua belah pihak ini antara Yesus dan juga umat-umat pengikutnya, ketika umat-umat yang mau percaya kepada Yesus, dia terikat di dalam perjanjian ini. Dan inilah awal perjanjian di dalam kehidupan menuju kehidupan yang kekal. Adapun kehidupan yang kekal disampaikan di sini ada dua dimensi. Dua dimensi ini yang pertama adalah bahwa kehidupan dimensi yang pertama yaitu dimensi janji kehidupan kekal, yaitu saat ini atau sekarang. Kita dapati dasar firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan di sana menegaskan kepada kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Saudaraku, di sini dijelaskan. Terima kasih. Ya, ayat firman Tuhan sudah dimunculkan tadi. Jadi di sini ditegaskan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Namun, saudaraku, di sini Yesus memberikan janji yang luar biasa. Janji yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup.
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saat ini kita yang percaya kepada Yesus, maka kita terikat di dalam satu perjanjian. Perjanjian untuk memulai kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu jikalau kita percaya. Dan ketika orang yang percaya ini menerima Yesus dan di dalam imannya dia percaya kepada Yesus, maka dia mendapatkan pada saat itu juga kelimpahan, kehidupan, janji kehidupan yang kekal yang diberikan dengan cuma-cuma kepadanya. Saudaraku, demikian juga dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua ini, dan tentunya didasarkan kepada Yohanes 11 ayat 25 dan 26, dimensi yang kedua ini adalah kehidupan kekal, yaitu janji setelah kematian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan juga 26, di situ diterangkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan hidup sekalipun dia mengalami kematian. Dari ayat ini kita dapatkan bahwa ada janji dari Tuhan Yesus bahwa bukan hanya kehidupan yang kekal di dalam dimensi saat ini, tetapi saat yang akan datang. Kapan itu? Yaitu pada saat Yesus datang kedua kali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 5 ayat 28 dan juga 29. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-28 dan 29, di ayat yang ke-28-nya disampaikan di sana bahwa setiap orang baik yang mati maupun yang saat itu hidup akan mendengar suara. Dan ini yang luar biasa. Tadi ada pendeta Siringo-Ringo sampaikan ada megapon, ya. Jadi suara itu kedengaran sampai ke dalam kuburan, ke dunia orang mati. Di mana mereka akan mendengar suara dari Tuhan Yesus Kristus untuk membangkitkan mereka. Lalu di ayat yang ke-29, di dalam ayat yang ke-29, ada 2 poin yang kita perlu ingat. Bahwa bagi orang yang sudah dibangkitkan, mereka yang berbuat kebenaran akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu pada kebangkitan yang pertama. Namun yang kedua adalah bagi mereka yang berbuat jahat. Di dalam Yohanes 5 ayat 29, bagi mereka yang berbuat jahat, mereka akan mendapatkan kebangkitan, namun setelah kebangkitan itu, mereka menerima hadiah, yaitu hadiah kematian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39. Apa kehendak Allah bagi kita? Apa rencana Yesus bagi kita sebagai umat-umatnya? Di dalam Yohanes 6 ayat 39. Rencana Yesus bagi kita ternyata bukan untuk memperoleh, yaitu kebangkitan lalu kematian yang kekal. Namun Yesus punya kerinduan bagi saudara dan saya. Ketika kita dibangkitkan, baik yang mati maupun yang saat itu masih hidup. Yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 39. Kehendak Allah Bapa, semua yang telah diberikan kepada anak atau Yesus Kristus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan, saudaraku. Jadi jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan. Artinya, Yesus memiliki rancangan yang indah bagi saudara dan saya, yang menerima perjanjian, yaitu perjanjian baru dan kehidupan kekal. Perjanjian barunya adalah semua yang percaya, yang iman di dalam Yesus Kristus, mereka adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
tidak main-main, bahwa perjanjian iman ini perlu kita renungkan bersama-sama. Dan untuk memakukan di dalam hati kita masing-masing, yaitu iman itu harus disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memelihara janji. Janji itu harus terus dipelihara, saudaraku. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kalau janji itu kita ingkari, kalau janji itu kita tinggalkan, maka janji keselamatan antara Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, itu tidak akan berlaku kepada orang yang dengan tidak setia menganggap janjinya itu sia-sia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita cukup mengerti di mana inilah rancangan Tuhan dan rencana Tuhan bagi kita. Kenapa Dia mengadakan satu perjanjian baru bagi saudara dan saya? Perjanjian yang baru yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setiap umat-umatnya yang percaya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian, kebinasaan. Makanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu mengalami kematian, maka baginya ada pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini janji Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Yesus sering mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, lalu dia mengalami kematian sebelum kedatangan Yesus Kristus, maka baginya disebut tidur. Hal ini juga diungkapkan di dalam kesaksian di dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-25 dan seterusnya, yaitu kepada Lazarus. Saudaraku, Tuhan Yesus telah membuktikan bagi saudara dan saya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mati binasa. Namun kalaupun dia mati secara fisik, bukan secara jiwa, dan itu tidak akan membinasakan tabiatnya atau jiwanya, melainkan dia hanya tertidur sementara waktu menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pagi yang cerah, yang sangat indah. Saudaraku, oh betapa luar biasanya janji yang baru, perjanjian yang baru yang dibuat oleh Allah dan semua umat-umat manusia yang menyepakatinya. Dan ada lagi, saudaraku, yang kedua, yaitu bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun tidak mengalami kematian, maka baginya ada janji pengharapan, di mana dia akan diubah dengan sekejap mata. Lalu dia akan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang percaya, yang memelihara janji Tuhan Yesus, namun mengalami kematian, yaitu mereka juga dibangkitkan dan bersama-sama dengan orang yang hidup pada saat Yesus datang kedua kali untuk diangkat, menerima kehidupan kekal di surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah perjanjian baru dan kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Sang Juru Selamat bagi kita. Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa kita yang sudah melakukan dosa, kita yang sudah melakukan kejahatan, kita yang tidak layak boleh menerima kehidupan yang kekal? Saudaraku, sebagaimana firman Tuhan di dalam Alfa Omega Jilid 5 halaman 419, yaitu tulisan hamba Tuhan Nyonya White, dikatakan di sini, dengan perantaran Roh Kuduslah Kristus tinggal di dalam kita, dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup yang kekal. Bagi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, ingat ini janji Tuhan bagi kita.
perjanjian baru ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat, itu akan memimpin kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, hidup kita yang dihidupi, kehidupan kita, itu adalah kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya percaya, maka kebenaran Kristus menjadi kebenaran saudara dan saya. Lalu kejahatan saudara dan keberdosaan saudara dan saya itu ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, inilah alasan kenapa kita dibangkitkan bersama-sama di dalam keadaan yang tidak dapat mati lagi. Pada saat itu, bagi umat-umat Allah, akhir hidup kita bukan di dalam kubur. Tidak ada akhir kita akan memiliki kehidupan. Kita akan memiliki kehidupan yang baru. Karena bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus dengan tulus imannya, maka dia tidak ada lagi akhir di dalam kuburan. Tetapi dia akan mendengar satu suara yang sangat luar biasa, memanggil dia untuk bangkit, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, I will go. Kita dipanggil untuk pergi. Di dalam Yesaya 6 ayat 8. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika saudara dan saya menerima kuasa Roh Kudus, maka setiap umat-umat percaya, khususnya gereja Masehi Advent hari ke-7, maka mereka, saudara dan saya, terpanggil untuk menjadi juru kabar Tuhan, yaitu sebagai pekabaran 3 malaikat yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita juga ambil bagian di dalam memberitakan perjanjian yang baru, yang membawa kepada kehidupan yang kekal, yang ditawarkan dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Sang Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Matius pasal 28 ayat 19, sebagai satu perintah agung dari Sang Raja Surgawi, yaitu melalui Yesus Kristus, untuk kita pergi menjadikan murid, lalu membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Undangan bagi saudara dan saya, maukah kita untuk tetap setia memelihara perjanjian yang kudus ini, agar saudara dan saya boleh mencapai satu kodrat ilahi, yaitu kehidupan yang kekal, yang disediakan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bila mana saudara dan saya menerima janji pengharapan itu, marilah kita tetap setia dan tetap memberitakan Injil. Pertama-tama di dalam rumah tangga kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, dan juga kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bawakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Nur Kojali. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup ibadah kita, dan kita akan lanjutkan besok siang, ya, besok yang seperti ini. Kita akan berdoa. Pendeta Windu nanti habis lagu tutup berdoa, ya. Kita dengarkan lagu yang satu ini. Yesus, batu zaman, beri perlindungan. Aku bebas dari penderitaan, berdosa dan lemahlah aku Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Allah kami di dalam sorga, pada siang yang indah ini kami kembali datang kepada hadirat Tuhan yang kudus. Kami yang tidak layak, oleh kasih dan kemurahan Yesus Kristus, melalui darah yang tercurah di kayu salib, kami boleh dilayakkan. Terima kasih Bapa, atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami pada siang ini boleh bertemu melalui satu ibadah yang kudus. Biarlah Bapa, segala puji-pujian, segala firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama, baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Samuel Simorangkir. Demikian juga suara roh nubuat yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Siringoringo. Demikian juga pelajaran sekolah Sabat, khususnya hari Rabu, yang telah kami dengarkan bersama-sama. Bagaimana janji Tuhan yang telah mengikat setiap umat-umatnya untuk menerima dan memperoleh hidup yang kekal melalui iman. Biarlah itu boleh menjadi bagian kami bersama-sama. Segala doa syafaat, segala doa yang sudah disampaikan, puji-pujian, kesaksian, biarlah semuanya menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan berkenanlah siang ini Bapa, Engkau memberkati semua kami, umat-umat Tuhan, khususnya melalui Zoom yang kami ikuti pada siang hari ini. Memberkati semua yang mengkoordinir, khususnya hamba Tuhan, Pendeta Dr. Samuel Simorangkir, dan juga semua staf yang terlibat. Biarlah dengan berkat dan kasih kemurahan Tuhan, acara ini boleh menjangkau banyak jiwa dan memenangkannya untuk dimenangkan, diselamatkan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini. Mengampuni kami dari dosa-dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur kembali dapat mempelajari firman Tuhan dan memperoleh kekuatan dari firman-Nya. Baik saudara sekalian, pelajaran kita sangat-sangat menarik pada saat ini ya. Kita akan mempelajari tentang perjanjian baru, dan ini dihubungkan dengan hati yang baru, perjanjian baru dan hati yang baru. Inilah menjadi bagian atau menjadi pelajaran kita pada saat ini. Baik, seperti biasa saya akan membacakan pelajaran sekolah sahabat kita ini, dan kemudian kita akan diskusikan di akhir pelajaran ini. Baik saudara, mari kita langsung saja ya. Pelajaran sekolah sahabat kita dimulaikan dengan dua ayat ya, tiga ayat saya percaya, 3 ayat dari Efesus 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sana dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam. Jadi ada satu hal yang membedakan antara perjanjian, bukannya membedakan ya, tetapi yang tidak dipraktekkan oleh orang-orang perjanjian mungkin ya, yang tidak dipraktekkan oleh orang-orang di perjanjian lama, yaitu bahwa penurutan dan kasih itu adalah dasar daripada perjanjian tersebut. Dan inilah yang ditekankan oleh Yesus pada saat Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi di zamannya. Yesus katakan, kamu tidak beribadah, kamu tidak mencintai Tuhan dengan hatimu. Ya, jadi dengan kata lain, masalah dengan orang-orang perjanjian di zaman Alkitab adalah mereka tidak memiliki Kristus dalam hati. Mereka memiliki agama yang harus mereka tunjukkan di luar. Tapi mereka tidak memiliki Kristus di dalam hati. Dan sini dikatakan, ayat ini katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus tersebut dalam hati. Nanti kita akan lihat bagaimana ini dapat kita praktekkan di dalam atau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat perjanjian yang akan mempraktekkan kasih itu di dalam hati kita ya. Jadi lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, aku berdoa, Yesus katakan, Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi pada kepenuhan Allah dalam kasihnya itu apa? Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Nanti kita akan lebih pelajari hal tersebut ya saudara. Jadi masih kita baca pelajaran kita. Sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya pada triwulan ini, yang triwulan ini tunjukkan, perjanjian baru adalah satu di mana Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Yeremia 31, 33. Bukan hanya hukum itu ada di sana, yang membuat pengertian ini benar, karena Kristus dan hukumnya itu sangat erat hubungannya. Jadi, dengan hukum Kristus dalam hati kita dan Kristus berdiam di sana, di mana kata Greka diterjemahkan di ayat di atas tinggal, itu berarti menetap, yang memberi makna permanen. Jadi Kristus permanen di dalam kita, maka kita datang ke satu keuntungan yang lain dari satu perjanjian yang besar, yaitu satu hati yang baru. Mengapa kita membutuhkan hati yang baru? Nanti kita akan lihat, kita akan hubungkan hati kita sebagai manusia tidak seperti apa yang dia katakan lebar, ya, tidak lebar, tidak panjang, tidak tinggi dan tidak apa, dalam. Ada masalahnya, nanti kita akan lihat ya. Mengapa kita membutuhkan hati yang baru? Perubahan apakah yang akan terjadi di dalam diri mereka yang memiliki hati yang baru? Bacalah lagi ayat untuk hari ini. Perhatikan bahwa Paulus menekankan unsur kasih. Jadi supaya saudara dan saya memiliki kasih yang lebar, ya, yang panjang dan lain seperti kasih Kristus yang lebar dan lain sebagainya itu harus didasarkan dengan apa? Kasih. Yang mana itu kasih kita itu harus apa? Berakar dan berdasar di dalamnya. Kata-kata ini menunjukkan kestabilan, keteguhan, dan sikap dan sifat permanen dalam kasih. Iman kita tidak berarti jika itu tidak berakar dalam kasih Allah dan kasih kepada sesama manusia. Matius 22, 37, 39, dan 1 Korintus 13. Kasih ini tidak datang kosong. Sebaliknya, itu datang karena kita mendapatkan seberkas kasih Allah bagi kita. Kasih yang melampaui segala akal, yang dimanifestasikan melalui Yesus. Dan sebagai hasil, ada hasil daripada kasih tersebut. Apa sini dikatakan? Sebagai hasilnya kehidupan kita diubah. Hati kita diubah. Dan kita menjadi manusia baru dengan pemikiran-pemikiran baru. Kerinduan-kerinduan baru. Dan tujuan-tujuan yang baru. Jadi kalau ada hati yang dipenuhi hati kasih Kristus, hasilnya ya kehidupan kita akan apa? Kehidupan kita berubah. Adalah reaksi kita terhadap kasih Allah kepada kita yang mengubah hati kita dan menanamkan kasih kepada yang lain. Barangkali inilah yang Paulus maksudkan paling tidak sebagian ketika ia berbicara tentang dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 16. Bagaimanakah ayat ini berhubungan dengan apa yang Paulus telah tuliskan dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 19? 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bacalah ayat yang telah kita pelajari hari ini. Apa yang dapat Anda lakukan yang dapat membiarkan janji-janji dalam ayat ini digenapi dalam hidupmu? Apakah ada hal-hal yang perlu diubah? Hal-hal yang barangkali menghambat Anda dalam mengalami kepenuhan Allah. Menurut Efesus 3 ayat 19. Apa kira-kira? Hal-hal yang membuat kita tidak apa? Memiliki kasih Allah. Tidak memiliki kepenuhan Allah tersebut. Ya. Buatlah daftar perubahan apa yang Anda perlukan untuk dibuat dalam kehidupanmu. Buatlah satu untuk dirimu sendiri, dan jika memungkinkan, jika Anda oke, ya buatlah satu hal yang dapat Anda bagikan dengan teman sekelas. Masalah mungkin yang membuat saya dan saudara itu tidak dapat apa? Tidak memiliki kepenuhan Allah ya. Bagaimanakah Anda, saya dan saudara dapat
menolong satu sama lain untuk membuat perubahan yang apa? Perubahan yang perlu. Jadi saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang apa ya? Menarik, bagaimana kita bisa melihat bagaimana kasih Allah tersebut. Jika itu dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka itu kita dapat merasakan kepenuhan. Kita akan memiliki kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita ya. Nah, mari kita lihat tambahan yang dapat kita lihat ya pada saat ini sehubungan dengan kasih Allah tersebut. Di sini katakan kasih itu apa? Kasih yang Yesus beli, betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dalamnya kasih Kristus ya, yang melampaui segala kepenuhan. Dan Rasul Paulus berdoa agar dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu dapat menjadi bahagian saudara dan saya ya. Yang pertama kita lihat ya, bahwa kasih itu dikatakan dimensi kasih Kristus dalam Efesus, dalam kasih Kristus yang adalah lebar. Dia menjangkau seluruh umat manusia. Dia menjangkau seluruh umat manusia. Efesus 2 ayat 11 sampai 13 katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negara Israel, tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus ya. Wahyu 7 ayat 9 kemudian kita bisa melihat bagaimana kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum, bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Inilah dimensi pertama yang dapat kita lihat. Kasihnya itu apa? Menjangkau semua umat manusia. Nah, ini satu aplikasinya bagi kita. Apakah saudara dan saya dapat berjuang dengan pertolongan surga untuk juga memiliki kasih yang lebar ini? Kasih yang menjangkau semua umat manusia. Mungkin secara pribadi Anda, oh iya pendeta, tentu saja kami akan menjangkau semua umat manusia. Nah, puji Tuhan kalau itu memang. Tetapi coba kita lihat, apakah ada dalam diri saudara dan saya unsur-unsur yang membedakan satu orang dengan orang lain? Ya. Adakah dari antara kita masih memikirkan, ini daerahnya orang Nado, masa orang dari Maluku, masa orang dari Papua, masa orang dari Batak, masa orang dari Jawa yang harus memimpin kita? Coba kita pikir ya. Kita seringkali ya tanpa sadar mungkin memiliki tujuan-tujuan yang kita pikir bagus, mari kita kembangkan ya, potensi lokal dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang bersamaan secara tidak langsung kita tidak memiliki kasih yang lebar. Kita masih melihat orang dari warna kulitnya, kalau di Amerika Serikat ini warna kulit mereka, siapa mereka? Orang hitam, ya, orang putih, orang Spanish, orang warna kulit, ini dan itu. Kita masih memiliki apa? Memiliki pemahaman yang membedakan satu dengan yang lain. I and thou, saya dan Anda, kita berbeda. Kasih Yesus, dia tidak melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Kita yang membuat kita jauh satu dengan yang lain. Tetapi darah Yesus telah mendekatkan yang putih dengan yang brown, yang hitam dengan yang kuning dan lain sebagainya. Orang Manado, orang Sanger, orang Batak, orang Ambon, orang Papua. Kita tidak akan ada coupling-coupling khusus di dalam kerajaan surga. Tidak ada conference untuk orang Manado, untuk orang Batak, untuk orang Jawa. Tidak ada seperti itu di dalam kerajaan surga. Dimensi kasih Kristus itu apa? Yang memisahkan itu adalah dosa. Tahukah saudara, itu adalah mata dosa kita yang memisahkan satu bangsa, satu bahasa, satu suku, dan lain sebagainya. Tetapi mata Yesus, saudara dan saya itu apa? Dekat. Darahnya yang telah menjangkau kita. Yang kedua, poin yang kedua. Panjang. Kasih tersebut itu apa? Panjang, tanpa awal dan tanpa apa? Akhir. Ya, tanpa awal. Efesus 1 ayat 4. Kita melihat 4 dimensi Kristus. Kita sudah melihat tadi tertulis dalam Efesus 3 ayat 18. Tapi mari kita lihat beberapa hal yang berhubungan dengan kitab Efesus ini. Dengan ayat-ayat di dalam fatsal-fatsal selanjutnya. Panjang, tanpa awal dan tanpa akhir. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia apa? Berdosa sekalipun ya. Tanpa akhir apa? Efesus 2:7. Supaya pada masa yang akan datang, bahasa Inggrisnya adalah for ages to come. Ages to come. Untuk masa-masa selanjutnya, kekekalan. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus. Tanpa awal, tanpa akhir. In geometry, kalau Anda mempelajari matematika geometri, ada disebut dengan istilah line ya, garis ya. Dan garis itu apa? Extend in both direction tanpa akhir. Jadi satu garis itu kalau mau dipanjang itu dia nggak akan berhenti garis tersebut. Infinitely. Satu garis itu adalah di geometri itu tidak ada apa? Tidak ada akhirnya, tidak ada awal dan tidak ada apa? Akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak heran, Yeremia 31:3 katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bagaimana dengan kasih kita? Aplikasi bagi saudara dan saya. Ya, di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan gereja, kadang-kadang pada mulanya saja kasih itu ada. Tetapi seperti di jemaat-jemaat, seperti jemaat Efesus dalam kitab Wahyu, mereka kehilangan kasih mereka semula-mula. Kenapa? Karena kasih manusia itu bisa padam. Ya, kenapa padam kasih manusia itu? Ya mungkin karena kita terluka perasaan kita. Karena mungkin ada hal-hal yang, dulu dia waktu pacaran nggak seperti begitu. Pas ketawa, rupanya begini dia rupanya. Keadaannya. Padamlah kasih tersebut. Ya, tapi coba kita lihat. Kasih Kristus itu bukan dilihat atas apa ya? Kasih Kristus itu bukan satu respons. Kasih manusia itu adalah respons. Apa kira-kira jawaban kita terhadap orang yang kita kasihi? Kalau dia mengasihi kita, kita balik mengasihi. Itu namanya kasih yang apa? Respons. Tapi kasih Yesus bukan kasih respons, tapi kasih inisiatif. Inisiatif sebelum saudara dan saya berdosa sekalipun, dia sudah mengasihi kita. Setelah saya dan saudara berdosa sekalipun, dia tetap mengasihi kita. Hingga yang terjadi nantinya adalah kita yang terus-menerus menolak tawaran kasih-Nya sehingga tidak ada pilihan lain dari Tuhan selain, engkau sudah menolak aku, tidak ada keadilannya harus terjadi, penghakiman, penghukuman harus terjadi. Tetapi itu tidak menyatakan bahwa pada saat Yesus memberikan penghakiman atau Allah memberikan penghakiman dan penghukuman, itu berarti kasih-Nya itu berhenti. Tidak. Saudara dan saya yang memberhentikan kasih tersebut. Kasih-Nya itu tidak ada batas. Tapi kita yang menghentikan untuk mengasihi dia. Dan keadilannya harus masuk. Penghakiman dan penghukuman itu harus apa? Harus terjadi. Tapi inilah kasih yang mengambil inisiatif. Inisiatif love, bukan responsive love. Kalau manusia seringkali kasih kita itu respon. Waduh, kalau kamu sayang saya, baru saya akan terus sayang kamu ya. Tapi kalau kamu tidak lagi sayang saya, then that's it. Then that's it. Tapi aku, Yeremia 31:3 katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih apa? Kasih yang kekal. Tanpa awal dan tanpa akhir. Tinggi. Kenapa dikatakan kasih itu tinggi? Ya, kasih itu ada batasnya enggak? Kalau manusia itu ada batasnya. Waduh, kasih kita ada batasnya. Misalnya apa? Orang yang membatas-batasi kasih tersebut. Oh, kalau kasih saya kepada ibu saya atau ayah saya itu lebih tinggi daripada kasih saya kepada siapa? Kepada keluarga saya yang lainnya atau istri saya atau suami saya. Ya. Tapi ini kasih yang Yesus miliki tidak ada batasnya. Sorga itu batasnya ya. Heaven. Kalau Anda istilahnya dari segi manusia ya. Kalau Anda melihat surga itu kita lihat langit, awan-awan apa langit ya kita. Itu sebenarnya kalau Anda pergi kemana saja itu akan tidak ada apa? Tidak ada batasnya, tinggi. Dan kasih di sini, kasih Kristus ini itu berasal dari mana? Dari sorga, tempat yang tertinggi. Ya, tempat yang tertinggi. Tidak ada yang dapat mengukur ketinggian tersebut ya. Di luar daripada setiap apa? Galaksi dan lain sebagainya. Berasal dari surga. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani dalam surga. Efesus 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Jadi ketinggiannya itu di mana ya? Ketinggiannya itu apa? Di
sorga. Dan yang berikut, yang terakhir, yang keempat ya, dan ini akan ada penjabaran yang lebih dikit dari tentang kasih yang dalam. Kenapa? Walaupun Kristus itu ya, kasihnya itu surga dan dia juga berasal dari surga, tapi kematiannya itu yang bagi dunia yang berdosa itu begitu dalam arti daripada pengorbanannya. Bukan saja karena dia telah turun ke dalam dunia kita yang berdosa ini, tetapi pemahaman kita pengorbanan yang begitu hebat itu adalah pengorbanan yang sangat deep, yang sangat dalam. Efesus 1 ayat 7-8 sampai 10 ayat 7 dan sampai 8 dan ayat 10 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga, yang tinggi tersebut, maupun yang di mana? Maupun yang di bumi. Ayat 5, Efesus 5 ayat 2 katakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, jadi Kristus mengorban, yang berkorban itu bukan siapa-siapa, itu anak Allah, ya, yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Jadi pertama, kedalaman daripada kasih Kristus itu adalah karena ini adalah satu pengorbanan yang apa? Pengorbanan bagi dunia yang berdosa itu sangat mahal. Dia bukan dengan apa? Dia bukan dengan bikin mujizat kiri kanan supaya dia berkorban dengan membuat mujizat. Dia berkorban dengan darahnya. Dia berkorban dengan kehidupannya. Ya, dia berkorban dengan kehidupannya. Dia bukan hanya bikin, dia kasih uang seperti ya itu, ya kehilangan uang itu inconvenience, tapi kehilangan nyawa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingan. Jadi kematian yang dalam, pengorbanannya atau kasih yang dalam itu kita dapat lihat pertama dari pengorbanan yang mahal. Yang kedua, pengorbanan itu dalam oleh sebab kita tidak layak mendapatkannya. Roma 5 ayat 7 sampai 8 katakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dia mati bukan untuk orang yang baik terhadap dia. Dia bukan mati bagi orang yang menghormati dia. Dia mati kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkan pengorbanannya atau kematiannya. Itulah kedalaman daripada kematian Kristus, ya, pengorbanan yang mahal, dan itu kita yang tidak layak untuk mendapatkannya. Lalu berikutnya, poin yang ketiga, tentang kedalaman daripada kasih-Nya itu adalah yang kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kasih-Nya tersebut, dari pengorbanannya. Apa itu manfaatnya? Pada saat dia mengorbankan apa ya? Mengorbankan darahnya, nyawanya bagi kita yang tidak layak. Ada manfaatnya, ada hasil dari pengorbanannya. Apa hasilnya? 1 Yohanes 3:1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itulah manfaat yang luar biasa. Manfaat yang sangat-sangat luar biasa, yang menandakan bagaimana kedalaman kasih-Nya bagi kita. Dia mengorbankan apa dalamnya itu? Dia korbankan nyawanya bagi orang-orang yang tidak layak, agar supaya orang-orang yang tidak layak, saudara dan saya ini, dapat memperoleh manfaat untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, ini yang lebih penting juga, yang juga penting sekali ya. Kenapa begitu dalam pengorbanan kasih-Nya bagi kita? Yohanes 10 ayat 17-18 katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada yang ambil nyawaku itu. Melainkan aku sendiri. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya bagi Yesus, kalau dia tidak mau berkorban bagi saudara dan saya, dia dapat lakukan itu. Dia berkuasa untuk apa? Memberikan atau mengambil. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Ya, dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Ya, pada saat ini, coba kita lihat ya, bagaimana kasih kita
kepada sesama ya. Apakah pada saat orang memberikan kasihnya kepada saudara dan saya, apa kira-kira yang dapat membedakan penerimaan kita terhadap kasih orang tersebut? Bagaimana kalau dia menunjukkan kasihnya, dia berbuat sesuatu kebaikan, dia misalnya mau memberikan sesuatu yang berharga kepada Anda, tetapi dia sambil sambil cemberut mukanya, misalnya, sambil tidak rela hatinya ya, karena mungkin karena terpaksa aja lah, mungkin ada yang disuruh, dipaksakan, akhirnya ini untuk kamu. Kira-kira Anda yang menerima kasih tersebut, menerima hadiah tersebut, akan berkata terima kasih? Apakah itu Anda menerima kasih pada saat orang memberikan tanpa berdasarkan hati yang rela untuk memberi? Tapi anak Allah memberikan nyawanya untuk orang yang tidak layak, agar saudara dan saya mendapatkan manfaat daripada pengorbanannya. Dan terlebih daripada itu, ia memberikannya dengan sukarela. Ia memberikannya dengan sukarela. Dan kalau ini kita lihat dari kehidupan Yesus, apa sekarang respons kita? Dia kasihnya itu bukan responsive love, tapi initiative love ya. Love yang dia inisiatifkan. Bagaimana dengan kita yang sudah terima? Ya, kita sudah terima dari Kristus, kasih yang lebar yang menjangkau semua umat manusia, kasih yang panjang tanpa awal dan akhir, kasih yang tinggi yang berasal dari surga bukan berdasarkan hati kita, kasih yang dalam arti rela berkorban. Apakah kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sesama kita? Dan saya berdoa, saya tahu ini sukar. Ya, seringkali kita ada ego kita dan hal sakit hati yang kita miliki dan lain sebagainya yang prevent. Ya, ada rasisme yang tanpa sadar kita miliki, yang prevent atau telah menghalau kita untuk menjangkau semua umat manusia, yang mengakhiri kasih yang mula-mula kita miliki, yang bukan berasal dari surga tapi berasal hanya dari dalam diri kita. Marilah kita melihat contoh yang Yesus sudah berikan tentang 4 dimensi kasihnya, yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Dan saya berdoa, kiranya 4 dimensi kasih Kristus ini, dengan bantuan Roh Kudus, dengan kekuatan surga, dapat menjadi bagian kita, dan kita dapat praktekkan kepada sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.